Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Dian Pratiwi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategik dan teman-temanku yang berbahagia, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu dengan judul manajemen pemasaran strategik. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengelolaan data, dan hasil penelitian. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk memasukkan pihak manajemen dalam rangka identifikasi masalah dan pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Hasil dari riset pemasaran tersebut dapat dipakai untuk perumusan strategi dalam mencari peluang pasar. Melakukan riset pemasaran mempunyai tujuan tersendiri, yaitu agar mendapat informasi akurat sehingga dapat menjelaskan secara objektif sesuai dengan kenyataan dan terbebaskan dari pengaruh keinginan pribadi. Proses pengambilan keputusan dalam melakukan riset pemasaran mempunyai 6 kegiatan utama, yaitu yang pertama, tentukan masalah pemasaran. Yang kedua, tentukan variabel yang termasuk dalam variabel yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Yang ketiga, kumpulkan informasi yang relevan. Yang keempat, pilih alternatif yang terbaik. Yang kelima, kembangkan dan implementasikan rencana pemasaran. Yang keenam, evaluasi keputusan yang telah diambil. Dalam melakukan riset pemasaran perlu adanya langkah-langkah dalam pengerjaannya. Langkah-langkah tersebut antara lain: yang pertama, pendefinisian dan perumusan masalah. Yang kedua, perumusan hipotesis. Yang ketiga, penentuan metode desain riset. Yang keempat, penentuan variabel data dan sumber data. Yang kelima, penganalisisan dan penginterpretasian hasil olahan. Keenam, pembuatan kesimpulan dan saran. Materi yang selanjutnya adalah intelligence pemasaran. Intelijen pemasaran merupakan informasi yang relevan dengan pasar perusahaan, dikumpulkan dan dianalisis secara khusus untuk tujuan yang akurat dalam menentukan peluang pasar, strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan metrik. Intelijen pemasaran menentukan kecerdasan yang diperlukan, mengumpulkan dengan lingkungan, mencari dan memberikan kepada manajer pemasaran yang membutuhkannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komunikasi pemasaran. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, dan gagasan dari pihak satu kepada pihak yang lain agar saling mempengaruhi. Komunikasi setidaknya terjadi sedikitnya antara dua orang, di mana individu mengirim stimulus kepada orang lain. Stimulus tersebut berupa pesan dalam bentuk verbal, di mana proses penyampaiannya dilakukan melalui saluran komunikasi sehingga terjadi adanya perubahan respon terhadap pesan yang disampaikan. Komunikasi di sini berperan penting dalam bidang bisnis maupun pemasaran, karena fungsinya sebagai instrumen untuk dapat mencapai tujuan. Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok yang mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak yang lain. Proses pemasaran dimulai dengan menemukan apa yang diinginkan oleh konsumen, sehingga saat promosi atau pemasaran, produknya sudah memiliki tujuan pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Komunikasi pemasaran merupakan sarana yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen mengenai produk yang dipasarkan. Komunikasi pemasaran merupakan aspek yang penting dalam penjualan.
Perusahaan perlu melakukan serangkaian promosi. Setidaknya ada 3 tahapan komunikasi pemasaran. Yang pertama, tujuan komunikasi. Dengan menentukan tujuan pemasaran, yaitu guna meningkatkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar, atau memperluas distribusi. Yang kedua, segmentasi dan targeting, yaitu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan konsumen dan memilih pasar segmen yang ingin menjadi fokus pemasaran. Yang ketiga, diferensi dan positioning, yaitu menentukan diferensi untuk membuat keputusan mengenai cara menghadirkan produk dalam lingkungan yang kooperatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan positioning merupakan strategi komunikasi yang berhubungan dengan bagaimana menempatkan produk atau merek perusahaan dalam benak konsumen sehingga mereka memiliki penilaian tertentu terhadap produk yang dipasarkan. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang digital marketing. Digital marketing atau pemasaran secara digital bisa didefinisikan sebagai semua upaya pemasaran menggunakan peralatan elektronik atau internet dengan berbagai teknik marketing dan media digital di mana komunikasi antara produsen dengan komunikasi terjalin melalui online. Kemudian menurut Sevi 2002, digital marketing merupakan penerapan teknologi digital yang membentuk online channel ke pasar seperti website, email, database, digital, TV, dan melalui berbagai inovasi baru lainnya, termasuk juga blog, feed, podcast, dan jejaring sosial yang memberikan kontribusi terhadap kegiatan pemasaran. Jadi dapat disimpulkan, digital marketing ini merupakan suatu kegiatan untuk mempromosikan barang atau jasa kepada konsumen, baik individu maupun kelompok individu dengan memanfaatkan jejaring sosial. Adapun manfaat dari digital marketing ini, menurut Urban, mengungkapkan bahwa digital marketing merupakan media pemasaran yang menggunakan fasilitas internet dan teknologi informasi yang ada dengan tujuan untuk memperluas dan meningkatkan fungsi marketing. Dalam hal tersebut dapat dilihat manfaat yang ada dari digital marketing, yakni yang pertama, kecepatan penyebaran. Pemasaran menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat. Selain itu, digital marketing dapat diukur secara real time dengan tepat waktu. Kemudian yang kedua, evaluasi. Hasil dari kegiatan pemasaran ini dapat diketahui secara langsung jika menggunakan media online. Beberapa informasi seperti beberapa banyak produk serta berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan dan sebagainya juga itu dapat diketahui. Yang ketiga, jangkauan luas. Digital marketing merupakan jangkauan luas geografi yang luas sehingga dapat menyebarkan produk ke seluruh dunia hanya dengan memanfaatkan internet. Kemudian terdapat keunggulan dari digital marketing ini. Yang pertama, mampu menghubungkan produsen dan perusahaan melalui internet. Yang kedua, tingkat penjualan menjadi lebih tinggi karena semakin banyak jangkauannya. Yang ketiga, biaya yang diperlukan lebih hemat daripada biaya iklan di media lain seperti media cetak, browser, televisi, dan radio. Selanjutnya, ada pun kendala dari digital marketing ini. Yang pertama, mudah untuk ditiru. Yang kedua, banyak pesaing. Yang ketiga, kreativitas harus selalu ditingkatkan karena jika kurang menarik akan sulit untuk menarik perhatian. Yang keempat, reputasi perusahaan yang mudah akan resiko. Dan yang kelima, bergantung dengan teknologi dan internet. Dan yang terakhir, biaya awal tinggi. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan value marketing.
Kondisi persaingan usaha yang saat seperti ini tidak hanya cukup jika sebuah perusahaan itu hanya fokus terhadap kualitas produknya saja, perlu bergeser pada pengelolaan pelayanannya. Nah, marketing value menurut Kartojo itu merupakan sebuah perangkat nilai yang dikembangkan oleh perusahaan melalui merek pelayanan dan proses dengan harapan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yang mana perusahaan yang unggul atau yang akan memenangkan persaingan dalam globalisasi ekonomi adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan marketing value melalui merek pelayanan dan proses dalam kegiatan. Jadi, marketing value bisa dibilang sebagai sebuah produk yang memberikan manfaat lebih kepada para konsumennya. Sedangkan menurut Sutanto, paradigma baru pemasaran menyakup 3 hal besar, yakni value exploration, setelah itu ada value creation dan value delivery, sehingga dari sisi perusahaan akan hasilnya adalah tercermin pada laba dan rasio keuangan, kemampuan mendatangkan modal, posisi di pasar, serta potensi pertumbuhan. Yang terakhir adalah contoh penerapan kasus daya saing dalam perusahaan dan bersifat mendunia seperti penggunaan internet. Fungsi penggunaan internet sebagai media teknologi informasi dalam menunjang proses bisnis adalah sebagai berikut. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, sebuah perusahaan perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saingnya. Mengingat di era globalisasi ini, arena persaingan yang semakin kompetitif. Yang pertama adalah komunikasi. Internet digunakan sebagai media komunikasi dengan berbagai pihak, misalnya di antara UKM. UKM ini adalah usaha kecil menengah dengan supplier. Sebagai contoh, UKM di bidang peternakan ayam, pemiliknya bisa menggunakan email pada supplier pakan ternaknya, misalnya untuk melakukan sebuah order atau sebaliknya. Komunikasi di sini bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah tadi dalam penggunaan email. Tak hanya memiliki email saja, tetapi juga sebuah produk dalam perusahaan itu harus dipromosikan. Sebuah promosi itu bisa dilakukan dengan cara melalui. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.